Selamat siang, ayah bunda di rumah, sahabat RSI Pekajangan. Ya, bertemu lagi dengan saya Dr. Robi Cahyadi, SPKFS, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nah, ayah bunda, kemarin sudah kita lakukan sharing mengenai gangguan tumbuh kembang anak ya, rehabilitasi medik pada gangguan tumbuh kembang anak pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 ya, ayah bunda ya. Masih ingat ya mungkin ya. Nah, dari kemarin podcast live yang kemarin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab nih ayah bunda. Maka hari ini nanti Dr. Robi akan menjawab pertanyaan yang masih tersisa ya ayah bunda ya. Langsung saja ayah bunda, mari kita jawab ya. Jadi yang pertama dari Ibu Aida Tias. Nah, dari Ibu Aida Tias izin bertanya dokter, bagaimana deteksi dini lambat bicara dan apa yang bisa orang tua lakukan di rumah dokter? Ya, terima kasih Bu Aida Tias. Jadi untuk mendeteksi dini apakah Ananda tersebut ada gangguan keterlambatan bicara, ada baiknya Ibu Aida pertama melihat buku Pink ya Bu Aida ya, atau buku tentang kesehatan ibu dan anak yang sudah Bu Aida punya mungkin ayah bunda di rumah ya. Waktu pas podcast live kemarin Dr. Robi sampaikan bahwa bisa screening awal dulu atau self assessment terlebih dahulu, dicocokkan. Di buku Pink tersebut ada beberapa checklist nih ayah bunda yang bisa dilihat apakah Ananda umurnya berapa, kemudian sudah bisa perkembangan bicaranya sudah sampai sejauh mana. Nah, apabila memang ternyata kok memang tidak sesuai dan ayah bunda masih bingung, nah dapat nanti ketemu Dr. Robi langsung di Poliklinik Rehabilitasi Medik RSI Pekajangan ya ayah bunda ya. Nah kemudian apa nih yang bisa ayah bunda lakukan di rumah nih kalau ada Ananda yang gangguan terlambat bicara? Yang pertama ya bunda, untuk komunikasi atau bicara diperlukan interaksi dua arah. Jangan lupa ayah bunda selalu menemani Ananda waktu bermain. Kemudian yang kedua, bicara juga harus jelas, tidak boleh terputus-putus ayah bunda. Jangan sampai misalnya Ananda bicaranya kurang jelas seperti tutu atau AA. Nah ayah bunda jangan mengikuti ya, jadi harus diperjelas, dikoreksi apabila Ananda ada kesalahan. Nah yang kedua ya bunda, dapat melakukan tips dengan cara misalnya mengajak Ananda bermain terlebih dahulu, bercerita, mendongeng di rumah. Baru kemudian Ananda diajarkan perlahan-lahan huruf yang masih salah, misalnya konsonannya masih salah atau vokalnya masih salah. Demikian ayah bunda Bu Aida Tias ya. Nah yang kedua ada Ibu Husnul ya. Izin bertanya dok, apakah anak yang kurang fokus bila diajak komunikasi ada gangguan tumbuh kembang? Padahal untuk pendengaran dan bicara anak baik. Mohon info untuk mengatasinya. Terima kasih dokter. Baik Ibu Husnul. Nah, untuk anak yang kurang fokus bila ada diajak komunikasi ada gangguan tumbuh kembang kah? Betul Bu Husnul. Jadi kemungkinan besar apabila Ananda kurang fokus, biasanya akan ada gangguan selanjutnya yaitu gangguan bicara ya. Nah, nantinya ini akan masuk ke dalam gangguan tumbuh kembang yang kemarin Dr. Robi sharing waktu kita podcast live ya bunda ya. Nah, padahal untuk pendengaran dan bicaranya anak baik ya. Nah, baik. Yang mungkin bicaranya anak sudah bisa nih sedikit-sedikit, tapi mungkin masih belum jelas nih ayah bunda. Berarti artikulasinya harus diperbaiki oleh terapis di RSI Pekajangan ya bunda ya. Dan yang kedua pendengarannya juga sudah baik. Mungkin untuk mengatasinya ayah bunda bisa datang dulu ke Poliklinik Rehabilitasi Medik RSI Pekajangan. Nanti dokter akan melakukan asesmen terlebih dahulu untuk menegakkan diagnosis fungsionalnya Ananda. Bila memang ada gangguan fokus, ada gangguan keterlambatan bicara, nanti Dr. Robi akan memprogramkan terapi okupasi dan terapi bicara ya sebagai backup-nya. Begitu ayah bunda dan Ibu Husnul, terima kasih ya. Nah yang ketiga dari Ibu Isti Windari ya, apakah sehatnya pencernaan anak mempengaruhi tumbuh kembang anak? Saya pernah dengar katanya ada jamur di usus sehingga beberapa zat makanan diolah menjadi morfin. Betul tidak ya dok? Bagaimana kita bisa tahu agar bisa mencegah yang buruknya tersebut? Terima kasih Bu Isti Windari. Yang pertama, kesehatan pencernaan pada anak apakah mempengaruhi tentang tumbuh kembang anak? Betul sekali Bu Isti Windari. Jadi pencernaan ini berhubungan dengan nanti apakah nutrisi yang masuk ke dalam tubuh anak baik atau tidak. Nutrisi tersebutlah yang menjadi penentu salah satunya untuk berkembangnya sel-sel saraf di otak nih Bu Isti Windari, sehingga nanti anak waktu tumbuh kembangnya tidak terganggu ya. Yang kedua, apakah ada jamur di usus?
sehingga ada beberapa zat makanan diolah menjadi morfin. Sepertinya tidak betul ya Bu Isti Windari ya. Mungkin ini mungkin keliru ya, mungkin kalau memang ada jamur tertentu karena ada daya tahan tubuh yang turun mungkin, atau dari makanan tertentu mungkin Bu Isti Windari bisa jadi. Tapi kalau di usus ada jamur yang normal sepertinya tidak ada ya, mungkin harus di cross check lagi nih Bu Isti ya. Bagaimana kita bisa mencegahnya? Nah Bu Isti harus hati-hati untuk pencernaan anak. Memang kadang sesuai dengan usia, kadang-kadang ada anak yang sensitif terhadap makanan tertentu, kadang ada anak yang sedikit aja makan pedas misalnya udah diare dan seterusnya. Jadi harus hati-hati memilih dan memilah makanan yang terbaik buat Ananda di rumah. Begitu ya Bu Isti ya. Nah yang keempat dari Ibu Anindita ya. Dokter, anak saya umur 4,5 tahun divonis stunting, sudah di ronsen tulangnya umur 3,5 tahun. Penyebabnya apa ya? Nah terima kasih Bu Anindita ya. Jadi anak saya umur 4,5 tahun nih ya Bu Anindita ya. Nah sudah divonis stunting, namun di ronsennya sudah di ronsen juga. Nah penyebab dari stunting sendiri tadi ya, jadi ada gangguan nutrisi atau asupan makanan yang masuk mungkin Bu Anindita pada Ananda kurang. Jadi mungkin Ananda makannya bisa jadi banyak dari segi kuantitas, tapi belum tentu dari segi kualitasnya baik. Jadi harus dicek ulang nih Bu Anindita, apakah memang makanannya belum masuk dengan baik ya, apakah ada gangguan makan atau tidak juga nih akan menyebabkan gangguan tumbuh kembang. Meskipun ronsen tulangnya mungkin baik-baik saja ya Bu Anindita ya. Begitu ya Bu Anindita. Dan yang terakhir ada dari Ibu Nur Komaria, izin bertanya Dok, ponakan saya sudah kecanduan gadget sejak pandemik ini karena proses pembelajaran online. Bagaimana tips supaya bisa diet gadget secara bertahap? Terima kasih Bu Nur. Jadi memang di era pandemik ini Bu Nur Komaria, kadang memang tidak bisa dihindarkan ya dari kita bermain gadget karena memang tugas-tugas dari sekolah mengharuskan menggunakan gadget atau smartphone ya Bu Nur Komaria. Nah, jadi nanti supaya tipsnya, supaya Ananda bisa untuk diet gadget dan tidak terpaku pada gadget, bisa setelah nanti Ayah Bunda harus atur apakah jam atau screen time setelah belajar dengan menggunakan online dengan gadget itu tidak diperkenankan kembali. Misalnya seperti ini, Ananda sudah belajar dengan gadget, menggunakan gadget 2 jam, kemudian bolehlah 1,5 jam bermain sebentar, tapi setelah itu harus di stop. Misalnya seperti itu Bu Nur Komaria. Ada baiknya jadi orang tua di sini sebagai penentu apakah boleh atau tidak untuk menentukan apakah anak boleh bermain setelah belajar sebentar mungkin atau sama sekali tidak. Nah kalau menurut Dr. Robi memang kalau sudah kecanduan harus diet secara bertahap ya. Artinya diturunkan screen time-nya mulai dari misalnya 5 jam jadi 4 jam, 1 jam dan seterusnya. Nah demikian Ayah Bunda di rumah. Ada 5 pertanyaan yang belum terjawab ya pada podcast live yang kemarin. Mudah-mudahan dapat menjawab semua pertanyaan, dan apabila nanti Ayah Bunda masih bingung dan ragu, boleh ketemu Dr. Robi di Poliklinik Rehabilitasi Medik RSI Pekajangan, Pekalongan. Terima kasih Ayah Bunda, selamat siang, salam sehat, sampai jumpa kembali, terima kasih.